Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Fikih Wanita bersama beliau Ningsela Hasina Zamzami. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa terkait dengan haid dan segalanya bersama langsung kepada ahlinya. Untuk yang pertama, bagaimana kita melihat haid? Pengertian haid itu gimana nih? Baik, kita boleh kenalan dulu nih Mbak ya. Nama saya Nabila Karimah. Mungkin ini agak aneh ya, baru pertama kali, jadi saya mungkin nanti mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang pas. Baik, Mbak Nabila. Oke, kita lanjut. Tadi Mbak Nabila menanyakan tentang Pengertian haid. Pengertian haid adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang sudah mencapai usia minimal haid. Usia minimal haid perempuan yaitu 9 tahun Hijriah, kurang 16 hari, kurang sedikit. Dan keluar karena secara alami, memang tabiatnya perempuan, bukan karena melahirkan atau juga bukan karena suatu penyakit pada rahimnya, seperti itu. Itu namanya haid. Ya, lalu biasanya kan umumnya di luar sana itu menggunakan kalendernya kan kalender Masehi. Nggak tahu Hijriah saya itu berapa. Soalnya orang-orang di sana kan di luaran sana ya, teman-teman sendiri, mungkin saya sendiri juga itu dari dulu pakainya kalender juga Masehi, nggak pernah pakai kalender. Ya betul Mbak Nabila, betul sekali. Banyak orang tua sekarang tuh kalau nyatet tanggalan anak lahirnya itu pakainya memang Masehi. Tapi tenang saja teman-teman. Jadi tidak perlu bingung, tidak perlu susah kalau memang kalian semua tidak tahu tanggal lahir Hijriah kalian berapa. Maka tenang, ada banyak cara. Silakan coba, mungkin teman-teman masuk ke Google, bisa diketik tanggalan Masehinya berapa. Contoh mungkin tanggal lahirnya 30 Januari 97, berapa Hijriah, demikian nanti akan banyak muncul halaman-halaman yang bisa menyediakan pengubahan dari tanggalan Hijriah ke tanggalan Masehi. Kebalik, dari tanggalan Masehi ke tanggalan Hijriah, betul. Nah, nanti kan kita bisa kelihatan dari tanggal lahir Hijriahnya itu berapa 9 tahun Hijriahnya. Nah, 9 tahun Hijriah ini nanti yang akhirnya menjadi usia patokan minimal haid. Nah, seperti ini Mbak Nabila. Jadi dalam pembahasan fikih, para ulama itu kalau memberikan batasan umur itu ada dua macam. Ada ulama itu yang memberikan batasan umur pasti. Kalau kurang sehari pun, kurang setengah hari pun berarti belum masuk usia minimalnya. Contoh, di dalam permasalahan keluar mani, itu ada usia minimalnya juga. Kan di dalam pembahasan baligh, salah satu tanda baligh adalah keluarnya mani ya, keluarnya mani. Nah, keluarnya mani itu juga ada usia minimalnya. Usia minimalnya 9 tahun. 9 tahun di sini, kalau di dalam permasalahan keluarnya mani adalah bahasanya di dalam kitab menggunakan bahasa tahdidan, pasti. Harus pas 9 tahun. Kalau semisal 9 tahun kurang sehari kok dia sudah keluar mani, belum dikatakan baligh, demikian. Nah, tetapi kalau di dalam pembahasan haid, ini para ulama tidak demikian. Para ulama menggunakan konsep kira-kira, tidak pasti 9 tahun. Sehingga nanti kalau semisal 9 tahun kurang sedikit, tidak masalah. Andaikan dia sudah keluar darah 9 tahun kurang, maka nanti darah yang keluar sudah bisa dihukumi haid. Nah, disinilah kemudian muncul pertanyaan dari teman-teman ya, dari beberapa orang bingung. Masa sedikit itu seberapa? Masa sedikit yang kemudian akhirnya ketika keluar darah pada masa itu sudah bisa dikatakan haid. Seperti itu kan. Kalau misal kita tidak punya gambarannya kan nanti akhirnya akan bingung juga. Keluar di tanggal berapa, seperti itu. Coba saya gambarkan menggunakan papan tulis ya Mbak Nabila ya. Jadi 9 tahun kurang sedikit. Nah, kurang sedikit ini para ulama seperti ini. Masa yang tidak cukup untuk dijadikan haid dan suci secara sempurna itu adalah termasuk masa yang sedikit. Karena suci minimalnya adalah 15, haid minimalnya 1 hari. Kalau bisa digunakan suci dan haid secara sempurna, maka namanya masa yang banyak. Betul. Semisal dia lahir di tanggal 20 jam 1 siang, maka berarti usia minimal haidnya adalah
mundur 16 hari, berarti tanggal 4, juga pada jam 1, namun lebih 1 detik. Karena usia minimal haid itu adalah 9 tahun tadi. 9 tahun Hijriah, kurang 16 hari, kurang sedikit. Kita ambil masa yang tidak cukup digunakan haid dan suci secara sempurna. Seperti itu. Nanti kalau semisal jam 12 katakanlah, jam 12 sudah keluar darah, maka darah di jam 12 ya bukan haid namanya. Masih istihadah, betul. Tapi kalau semisal darah ini dari jam 12 sudah keluar, terus lanjut sampai tanggal 6, maka ya berarti ada darah yang dihukumi istihadah, Ada yang haid. ada yang dihukumi haid. Yang dihukumi istihadah karena dia belum memasuki usia minimal haid, yang dihukumi haid karena sudah masuk usia minimal haid. Yang dihukumi istihadah yang mana? Sebelum jam 1 lebih 1, itu nanti hukumnya istihadah. Yang sudah masuk usia minimal haid, hukumnya sudah mulai haid. Tadi paham Mbak Nabila ya kira-kira ya? Berarti kalau seperti ini, kalau andaikan dia keluar darahnya itu jam 12 ya tadi ya teman-teman ya. Tanggal 4 jam 12, berarti itu istihadahnya 1 jam ngoten ya. Iya betul, istihadahnya 1 jam saja. 1 jam lebih sedikit. Iya. Berarti paten pokoknya harus andaikan ulang tahunnya keluarnya lahirnya berarti lahirnya jam 1 ya. Berarti nanti dia boleh minimalnya juga jam 1 gitu, jam 1. Iya, karena kita mundur 16 hari tentunya pada jam yang sama seperti itu. Nah, sebenarnya teman-teman tidak usah terlalu bingung juga sih dengan tanggalan seperti ini, karena jarang juga sih perempuan yang tanggal 9 tahun Hijriah sudah haid. Sekarang kebanyakan memang usia perempuan mengalami menstruasi, di awal menstruasi itu memang sekarang agak sedikit mengalami kemajuan. Maju. Iya, kalau mungkin di usia saya dulu itu kebanyakan umur 12 tahun, umur 13 tahun dia baru mengalami menstruasi pertama. Tapi kalau sekarang rata-rata perempuan anak-anak SD itu di kelas 4, kelas 5 di usia 10-11 dia sudah mulai mengalami menstruasi. Atau ada yang usia 9 tahun juga sudah menstruasi. Tapi ingat teman-teman, kalau 9 tahun Masehi pasti sudah masuk usia minimal haid. Jadi 9 tahun Masehi pasti sudah 9 tahun Hijriah. Maka itu tenang sudah memasuki usia minimal haid. Jadi tidak perlu bingung kalau misalnya ini tidak terlalu memahamkan. Seperti itu. Ya, terus apakah ada usia, kan tadi kan minimal haid, apakah ada usia maksimal haid sehingga mungkin orang yang menopause itu kalau keluar darah ya bukan haid gitu, ada mungkin, atau mungkin kaul-kaul yang mengatakan kalau menurut imam ini itu haid, menurut imam ini enggak haid gitu. Jadi usia maksimal perempuan yang haid ya pertanyaannya ini, kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak ada Mbak Nabila. Jadi maksudnya ketika ada seorang perempuan dia sudah masuk usia menopause, selama dirinya masih hidup, kemudian kok mengeluarkan darah dan memenuhi syarat haid, maka hukumnya ya haid seperti itu. Tetapi dalam madhab-madhab yang lain memang sepertinya ada, cuman saya kurang tahu pastinya imam siapa, seperti itu. Kan tadi kita sudah membahas tentang pengertian haid dan segala minimal dan maksimalnya. Untuk syarat-syarat haid sendiri ada nggak khusus syarat haid itu? Tentunya ada. Jadi tidak semua darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, dari farji seorang perempuan bisa dihukumi haid, akan tetapi harus memenuhi 4 syarat. 4 syarat ini yang pertama adalah tadi keluar dari seorang perempuan yang sudah mencapai usia minimal haid. Lalu yang kedua, darah yang keluar minimal sehari semalam jika keluar secara terus-menerus, dan sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus. Kemudian yang ketiga, maksimal darah yang keluar tidak boleh melebihi 15 hari. Dan yang terakhir, minimal suci yang memisahkan antara 2 darah haid adalah 15 hari 15 malam. 4 syarat ini harus terpenuhi agar darah yang keluar bisa dihukumi haid. Seperti itu Mbak Nabila. Berarti nggak boleh ya salah satunya. Andai kan udah poin 1, 2, 3 terpenuhi, keempatnya enggak, berarti nggak boleh. Ya, tidak bisa. Jadi harus 4-4 ini terpenuhi agar darah yang
keluar bisa dihukumi haid. Ya, tapi yang menjadi titik pentingnya pokoknya memenuhi 4 syarat tadi. Kita kan sudah biasanya Mbak Nabila di pendidikan Indonesia jenjang berapapun biasanya memang kalau di SMP, SD ada fikih wanita ya tentang darah, maka nanti yang dibahas di sana memang biasanya terkait yang pertama minimal haid 24 jam sehari semalam. Maksimalnya 15 hari. Umumnya perempuan mengalami haid 6 atau 7 hari. Kemudian umumnya perempuan mengalami suci 23 atau 24 hari. Dan minimal masa suci adalah 15 hari. Biasanya memang di jenjang pendidikan dimanapun di Indonesia itu kalau membahas haid memang hanya 5 hal ini yang disebutkan ya. Jadi saya rasa dengan syarat dasar haid ini teman-teman sekalian insya Allah bisa memahami. Langsung paham ini. Nah, ini ternyata ada pertanyaan masuk dari followers ya. @masropati. Pertanyaan seperti ini. Setelah operasi sesar, keluar darahnya menjadi 13 sampai 15 hari. Yang sebelumnya biasanya 7 sampai 8 hari. Apakah itu termasuk istihadah? Karena berbeda ngoten. Oh iya, jadi dia sebelum sesar punya kebiasaan haid 7 sampai 8. 7 sampai 8. Ternyata setelah tindakan sesar akhirnya berubah. Adatnya menjadi 3 sampai 15. Apakah istihadah seperti itu? Teman-teman sekalian, ketika kalian semua juga mengalami hal demikian, di mana darah keluar tidak melebihi 15 hari, maka hal ini keseluruhannya dihukumi haid, walaupun tidak sama seperti yang Anda biasa alami. Yang penting darah itu tidak melebihi 15 hari, maka keseluruhan darahnya adalah haid. Walaupun toh semisal dia biasanya keluar seminggu, 7 hari, 8 hari, 6 hari, kok tiba-tiba kemudian keluar darah pada bulan ini 13, atau pada bulan depannya 14, atau bahkan sampai 15, yang penting tidak melebihi 15 hari, maka keseluruhannya hukumnya adalah haid. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu melihat adat kalau memang darah yang keluar tidak melebihi 15 hari begitu. Jadi saya dulu pernah mendengar seperti ini. Kalau biasanya udah keluar 6 hari, terus tiba-tiba keluar 8 hari. Berarti yang 2 hari istihadah. Berarti salah gitu ya berarti. Iya, betul salah. Soalnya saya dulu waktu masih SMP pernah dengar seperti kan umumnya pokoknya sesuai dengan kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan itu akan kita pakai semisal kita mengalami contoh ya. Kita mengalami keluar darah selama 20 hari, maka kita perlu melihat kebiasaan haid kita. Tapi kalau semisal darah yang keluar masih 8 hari, tidak perlu kita melihat kebiasaannya berapa, karena semuanya dihukumi haid. Ya. Terus adakah kriteria warna darah dalam bab haid? Mungkin warna darah dalam bab haid itu kan bermacam-macam, itu ada kriterianya mboten? Ya, jadi tentunya ada. Jadi para ulama sudah membahas tentang hal ini. Warna darah yang ada di dalam keterangan para ulama itu ada 5. Ada 5 warna darah. Yang pertama adalah hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Ada 5 warna darah. Merah, hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Nah, untuk warna kuning dan keruh, warna kuning dan keruh, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan pendapat yang kuat, ini termasuk warna darah. Sehingga ketika seorang perempuan masih mengeluarkan darah kuning dan keruh, maka hukumnya masih haid, seperti itu. Nah, ada yang mengatakan warna kuning dan keruh ini bukan warna darah, sehingga nanti ketika semisal perempuan sudah mengeluarkan darah kuning dan keruh, dia sudah terhukum suci, seperti itu. Tapi Mbak Nabila, untuk menanggapi tentang warna kuning dan keruh ini kan memang perempuan-perempuan akan menjadi semakin bingung ya, menentukan kapan saya suci, biasanya yang akan bingung karena perempuan itu punya kebiasaan di sebelum masa menstruasinya dia deras keputihannya, ya, bancar keputihannya, dan juga setelah masa menstruasi juga bancar juga keputihannya. Memang ada 2 masa tersebut di mana derasnya keluarnya keputihan. Keputihan yang dialami seorang perempuan kan biasanya memang kuning dan keruh, demikian ya. Nah, sehingga teman-teman perempuan banyak sekali yang mengeluhkan terhadap kami tentang kapan saya suci. Ini kuning dan keruhnya lama sekali. Ini atau saya harus suci kapan? Sudah bersih kemudian keluar lagi kuning dan keruh. Nah, tentunya pendapat
dari Syekh Ali Jum'ah ini dan juga Syekh Said Kamali dan beberapa masyayikh Azhar ini sangat baik untuk teman-teman amalkan, untuk teman-teman pakai. Beliau itu mengumpulkan dari dua perbedaan pendapat para ulama tadi. Kalau kuning dan keruh keluar sebelum masa haid, maka berarti itu bukan haid. Masih dihukum keputihan seperti biasa. Ya. Kalau kuning dan keruh keluar mengiringi darah haid, berarti belum bersih sama sekali, tetapi sudah keluar kuning dan keruh begitu ya. Mengiringi darah haid, maka kuning dan keruh terhukum haid. Namun ketika darah sudah betul-betul bersih, kemudian keluar kuning dan keruh, maka kuning dan keruh ini bukan haid, melainkan keputihan seperti biasa. Jadi ada 3 perincian mengenai kuning dan keruh yang sangat mudah untuk kita amalkan, kita terapkan, dan ini sebetulnya menjadi solusi ketika kita bingung menghukumi kapan kita suci. Nunggu sucinya ketika sudah bersih, tapi kalau misal setelah bersih kok keluar kuning dan keruh lagi, tidak usah bingung, itu terhukum bukan haid, melainkan keputihan seperti biasa. Ya. Itu ternyata ini pertanyaan masuk dari @ibu_mumtaz yang bertanya tentang membedakan warna haid terakhir dengan keputihan, telah terjawab sudah ya. Karena sudah beliau menjelaskan dengan jabar gimana sih cara membedakan, oh ini nih yang namanya haid kalau kuning keruh, oh ini yang keputihan. Sudah sangat jelas ya. Yang penting itu tadi 3 poin pentingnya untuk membedakan ya Neng ya. Saya rasa sudah cukup pembahasan kali ini tentang pengertian haid, kriteria warna darahnya tadi, dan masa minimal dan maksimal haid. Matur suwun Neng Selahasina atas penjelasannya yang sangat mudah kita pahami ya, karena kita langsung datang kepada ahlinya ini. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan fikih kewanitaan bersama Neng Selahasina. Saya Nabila Karimah dan segenap kru hari ini mohon pamit undur diri. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.